Kalau lo nggak cari tahu sebelum nyoblos, ya negara ini bakal caur 5 tahun ke depan. Di anggaran bawah sadar akan selalu ada disclaimer sebelum masuk ke pembahasan. Gue mau ngingetin, di video ini akan ada banyak hal yang ganggu pikiran-pikiran orang yang kayak Lo semua tuh tahu gak sih sebenarnya Gen Z dan milenial itu apa? Gen Z adalah klasifikasi yang dibuat oleh Amerika untuk orang yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Sementara milenial yang disebut generasi Y itu tuh lahirnya dari tahun 81 sampai 96. Mereka gak suka yang ribet-ribet. Mereka gak suka sama hal-hal yang nguras waktu kecuali urusan mabok sama perkatan. Mereka tuh sukanya sama hal-hal yang instan. Kalau pikir kayak gini aja sebenarnya itu udah masalah. Cuma kalau skupnya di urusan rumah sendiri sebenarnya sih bodo amat. Nah kalau mental kayak gini dibawa ke urusan politik sama negara, ya bakal caur semuanya. Cuma gara-gara seneng yang instan, akhirnya milih presiden sembarangan. Karena gak mau ribet, akhirnya milih calon pemimpin karena sering lewat FYP doang. Kan tau banget orang-orang yang kayak gini. Hal kayak gini tuh kalau dianggap wajar, itu masalah besar banget buat gua, sebenarnya buat kita semua. Perkara alasannya, ya zamannya kan beda, jadi wajar dong, bla 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 bla. Kita itu butuh proses, kita itu butuh sakit, kita itu butuh jatuh dan bangkit lagi. Makanya nggak ada yang namanya instan. Nah, menurut kalian gimana? Kita biarin Gen Z ini nih jadi tolol dengan keegoisannya, atau kita bantu kasih paham? Coba lo semua ngobrol di kolom komentar ya. Nanti gue juga balas biar kita berdiskusi. Fenomena Gen Z ini nih ada di semua lini kehidupan manusia. Masalah-masalah kayak mental health, fashion, lifestyle, masalah budaya juga beririsan banget nih. Deket banget sama mereka. Belum lagi masalah LGBT, atheism, sampai ke masalah politik pun yang Gen Z selalu jadi primadonanya. Emang bangsat banget sih Gen Z ini. Kenapa sih bisa kayak gitu? Ya karena jumlah mereka tuh banyak. Di Indonesia aja jumlah mereka tuh udah sampai segini nih. Pre-boomer tuh 3.500.000 orang, baby boomer 28 juta orang, Gen X 57.486.000 orang, generasi milenial nih generasi gue nih 68.822.000 orang, Gen Z 46.800 orang. Coba deh data tadi lo semua hitung, jumlah Gen Z sama milenial kalau digabungin tuh 115 juta orang. Anjing tuh banyak banget. Dan sekarang gue pengen gambarin peran Gen Z dan milenial di pemilu. Langsung aja kita bacain datanya. Ini soal karakteristik pemimpin yang didolakan oleh para Gen Z dan milenial. Jujur dan tidak korupsi 31,18%, berprestasi saat memimpin 15,05%, merakyat dan sederhana 13,98%, pengalaman memimpin 13,98%, tegas dan berwibawa 12,90%, kecakapan memimpin 6,45%, cerdas 4,30%, dan taat beragama 2,15%. Data ini semua tuh sebenarnya normatif, nggak perlu dibahas lagi karena kita tuh sebenarnya semua hampir sama. Kita semua tuh pasti pengen pemimpin yang nggak korupsi, bener nggak? Yang jujur, yang nggak PHP. Emang lo mau calon pemimpin yang mendukung korupsi, yang mensejahterakan pejabat negara, yang kasar, yang diktator, yang otoriter? Kalau lo semua mau, berarti lo semua tuh gila. Ya pasti sebenarnya gak ada yang mau lah pemimpin-pemimpin yang punya kriteria kayak gitu. Tapi masalahnya tuh bukan yang itu. Masalahnya tuh yang paling penting, gimana cara kita bisa dapat pemimpin yang keren, yang jujur, yang berani, yang gak feodal, yang mau dengerin orang-orang yang gak nyambit asbak kalau orang lagi ngomong. Itu tuh penting banget. Nah, data yang tadi tuh udah kita baca. Itu tuh bukti kalau Gen Z dan milenial cuma generasi yang normatif, yang dibesar-besarin karena mereka hari ini jadi komoditas pasar dan industri. Lawan cok, lu jangan mau dimanfaatin sama orang-orang tajir yang brengsek yang gak pernah peduli sama masa depan lo. Kalau emang lo bener-bener pengen punya pemimpin yang gak korupsi, jujur, berani, sama tegas, kenapa Indopol datanya kayak gini gitu? Menurut survei Indopol, generasi muda sebenarnya tuh nggak terlalu antusias dan inisiatif mencari informasi politik terbaru. Survei Indopol ini dilakukan dengan melibatkan 1.230 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi. Hasil survei dirilis Desember 2021 kemarin. Jika menerima link berita, hanya 10,6% yang baca hingga tuntas. Kemudian
13,78% yang sekedar ngebaca judul doang, dan cuma 3,94% yang mencari sumber pembanding. Itu sisanya kemana? 70% lebih loh. Lo semua aja gak peduli, sikap lo semua aja bodo amat. Terus dari mana lo bisa tahu yang gak bakal korupsi, yang gak bakal nilep duit lo semua, duit rakyat, calon pemimpin yang punya nyali ntar lawan mafia di semua sektor negara? Gimana caranya kalau lo gak baca? Gimana caranya kalau lo gak baca? Ini gue bacain lagi nih ya, data sumber informasi pemilih muda. Mereka tuh ngambil informasi paling banyak dari sosial media tuh peringkat pertama 59%, 32% dari TV, 6,3% media online, 1% surat kabar, 0,3% radio, 0,3% podcast, 0,9% lainnya. Lihat aja tuh data barusan. Paling tinggi Gen Z sama milenial itu ngambil informasi sumber utamanya dari sosmed. Salah apa enggak? Ya nggak salah sih sebenarnya. Cuma kalau sosmed jadi satu-satunya dan gak ada pembanding sumber yang lain, ya caur. Sosmed itu hutan rimba. Apalagi algoritmanya memungkinkan lo diarahkan pada preferensi khusus di luar kendali lo. Need lo tuh dibentuk tanpa sepengetahuan lo. Lo semua dihipnotis untuk mencintai salah satu paslon secara membabi buta, tanpa lo tahu nih sebenarnya tuh dia itu siapa sih gitu loh. Ingat ya, sosmednya gak pernah salah. Kita yang harusnya cerdas cari sumber informasi. Coba deh kalian semua mulai lagi tingkatin metode riset kalian. Kalian tingkatin literasi kalian. Mulai aja dari yang paling gampang nih ya. Lu ngobrol lah sama orang tua kalian semua. Coba lu ngobrol sama teman-teman dekat kalian, orang yang kalian anggap pintar sama bijaksana. Semua itu bisa bantu untuk dapetin sudut pandang yang baru dan wawasan yang lebih luas lagi. Bahaya banget ini buat Indonesia. Ini anjing, jumlah mereka tuh 115 juta orang. Gila men kalau mereka gak rasional. Makanya gue pengen minta tolong ya, please banget, lu riset dah pada dah. Lu cari tahu, lu tuh pada jago-jago, lu bikin konten TikTok muter-muter transisi itu dari dulu tuh jago. Lu jadi tahu-tahu jadi semua jadi orang jadi editor tuh gara-gara CapCut pada ngulik. Lu pada bikin jedak-jeduk, lu jago-jago, lu bikin konten lu keren-keren storytellingnya. Lu tinggal ngeklik nih ya, lu buka web-web independen kayak salah satunya tuh bijakmemilih.id. Lu tuh bisa lihat di situ tuh sejak karir paslon atau politisi yang mau lo cari tahu. Kan gak susah. Habis itu pasti lo punya gambaran kok. Gue yakin karena setelah riset lo bakal dapat kesimpulan. Walaupun lo nanti setelah riset lo gak dapat kesimpulan apa-apa, ya sebenarnya gak apa-apa juga, fine-fine aja. Yang penting lo udah bener-bener independen atas kemauan lo sendiri untuk memilih, tidak memilih. Itu kan keren, baru cakep gitu. Jadi udah riset. Jangan asal gara-gara konten-konten FVP sama gara-gara kata orang. Gen Z sama milenial yang hari ini belajar hal-hal baru tentang politik dan mulai tertarik mempelajari calon-calon pemimpin bangsa ini, ada yang masuk dalam tim ses salah satu paslon. Dan fenomena baru muncul karena paslon yang mereka dukung bukanlah paslon yang disupport oleh arus utama kekuasaan. Nah, influencer muda kayak gini tuh dihajar oleh ratusan bahkan ribuan komentar negatif setiap harinya. Mereka semua dituduh buzzer. Nah ini anjing, kata buzzer ini sekarang konotasinya negatif banget, ganggu banget. Yang bikin banyak influencer muda yang mau peduli politik dan mau terlibat, mau capek, malah dituduh buzzer. Padahal mereka tuh mau berkontribusi untuk memperbaiki negaranya. Nah sebagian dari mereka nih gue kenal, gue tahu banget gimana mereka ngeriset, gimana mereka galau, mereka baca banyak sumber, diskusi sama banyak orang sampai mereka tuh nyimpulin untuk mendukung siapa. Gue lihat banget effort mereka tuh luar biasa banget. Dan yang paling yang paling mengganggu influencer-influencer itu di sosmed justru orang-orang tolol, masa-masa bayaran, akun-akun bodong yang gak punya literasi apa-apa. Selain all in bang, lu asik bang, asik sendiri bang, izin unfollow ya. Udah komennya goblok, gak sesuai konteks, diorkestrasi lagi. Nah gue tuh cuma mau ngingetin sebenarnya untuk semua influencer-influencer, semua teman-teman gue, semua anak muda yang doyan belajar, yang masih doyan ngulik, yang masih haus sama ilmu. Dengerin baik-baik pesan gue nih ya. Kalau sekumpulan orang-orang tolol itu bisa percaya diri, padahal mereka ngedukung jagoan mereka dengan cara yang terhormat dan anti perbedaan. Kalian semua nih, buat teman-teman gue, buat semuanya, jangan pernah sedikit pun merasa bersalah, apalagi sampai hilang rasa percaya diri. Sementara kalian mendukung jagoan kalian dengan ilmu dan cara-cara terhormat. Si tolol pede nih, si bengis pede, si pede nih, si belajar harus tuh lebih pede dong. Si tukang ngulik harusnya lebih pede dong. Si orang-orang yang pintar harusnya lebih pede dong.
Bener nggak harusnya kayak gitu? Dan gue mau kasih sebuah pesan nih ya buat para tuan-tuan dan nyonya-nyonya pemilik robot-robot sosmed, akun-akun bodong di sosmed yang ngebuat diskusi politik di sosmed jadi sangat amat menggigikkan. Gue tuh cuma mau bilang, lo mungkin bisa menangin capres lo dengan cara yang kayak gitu, dengan cara yang kotor. Lo juga harus paham taruhannya apa. Nanti anak-anak muda mendatang akan jadi generasi pengecut yang gak peduli lagi dengan negaranya. Kesimpulannya, kepentingan Indonesia harus jauh lebih diutamakan dibandingkan kepentingan capres manapun. Nah buat lo semua lo ya, buzzer-buzzer yang kayak tai, lo tuh semua musuh negara.